Jadi yang bertanya itu Abdullah ibnu Mas'ud, anak muda. Dia bertanya kepada Rasulullah, bukan kepada Abu Bakar, bukan kepada Umar, bukan kepada Utsman. Padahal Ali adalah gudang ilmu, tapi dia langsung bertanya kepada orang yang tidak pernah berdusta. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah dan Rasulnya? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Salatlah di awal waktu. Berat ni Pak. Salat di awal waktu ni berat. Anak muda yang sedang duduk-duduk di pinggir lapangan, hayya 'ala shalah. Di saat engkau sedang menonton bola, apakah engkau akan meninggalkan nonton atau engkau menuju panggilan Allah? Maka itulah hebatnya kita. Ketika azan berkumandang, sesungguhnya itu adalah syiar. Ada syiar harian, itulah dia panggilan azan. Ada syiar Islam, itulah dia solat berjamaah. Ada syiar mingguan, itulah datang ke Masjid Istiqomah melakukan solat Jumat. Ibu-ibu tak wajib datang solat Jumat, tapi di rumah dia solat zuhur. Anak muda yang hari ini datang ke masjid, lalu apa kata Rasulullah? Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Ada seseorang anak muda yang hatinya terpaut di masjid. Makna terpaut itu Bapak Ibu, ketika dia di kantor, ketika dia di sawah, di saat azan berkumandang, semua aktivitas dia tinggalkan, lalu datang dia ke Masjid Istiqomah. Itulah hebat anak muda. Kalau orang tua biasa Pak, orang tua biasa datang ke masjid, tidak ada luar biasa. Tapi anak muda yang datang ke masjid, maka dia adalah anak muda yang luar biasa. Takbir. Yang anak mudanya hilang, yang tua-tua yang nampak. Takbir. Nabi kalau takbir, takbir, Nabi menunjuk. Ada orang takbir di kepal tangannya, artinya apa maknanya? Kekuatan penuh. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka Abdullah ini pun bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? Kata Nabi, as-salatu ala waqtiha. Salatlah engkau di awal waktu. Salat di dalam waktu beda Pak dengan salat awal waktu. Salat di dalam waktu beda. Zuhur masih bisa salat jam 3.30. Tapi solat, as-salatu ala waktiha, solat di awal waktu. Jangan pernah solat di dalam waktu. Kalau solat di dalam waktu, itulah dia. Solat zuhur jam 3.30, solat asar jam 5.30, solat maghrib jam 7, solat subuh jam 7. Dikira solat duha, rupanya masih solat subuh. Tapi saya tengok tadi anak-anak muda yang luar biasa. Ini anak muda ini perlu kita support Pak. Anak muda ini perlu kita bantu dia. Kalau ada anak muda yang buat kegiatan, maka perlu kita bantu dia. Jangan pernah kita kecilkan dia, karena dia kalau dikecilkan, suatu masa nanti ketika dia sudah besar, dia ingat apa yang kita ucapkan, maka ucapan itu akan menempel di otaknya. Jadi jangan pernah kita kucilkan anak muda selagi dia bisa berkarya. Saya tengok tadi karya anak muda. Dah apa karyanya? Apa karyanya? Ada tertulis papan tadi. Apa tu Ustaz? Terus itu tadi Pak Jamal, karya anak rokan. Melukis. Oh, kemantap tu. Anak siapa? Tak disebutkan anak Pak Cawan, anak orang rokan. Bangga kita. Tapi kalau semuanya terkontaminasi dengan lem, dengan narkoba, maka hancurlah generasi-generasi rokan 10 tahun yang akan datang. Maka anak-anak kita Pak, semuanya kita punya tanggung jawab yang sama. Apalagi mereka belajar menggunakan HP. HP itu satu sisi bisa menyelamatkan, di satu sisi dia bisa merugikan kita. Maka kita Bapak Ibu punya kewajiban yang sama. Mari kita bawa anak-anak kita datang ke Masjid Istiqomah, bukan hanya di subuh Sabtu, tapi di subuh-subuh yang lain tetaplah
semangat mensyiarkan solat subuh berjamaah. Siapa yang solat subuh berjamaah, solat subuh dan solat asar berdain. Berdain maknanya, terima kasih, berdain maknanya adalah dingin. Waktu subuh dan waktu asar matahari akan tenggelam. Siapa yang solat berjamaah subuh dan asar, maka mudah dia masuk surga. Tapi jangan dipahami dua itu saja, Ustaz. Tidak. Kalau yang dua itu dia mampu solat subuh berjamaah, maka solat maghrib dia datang, solat isya dia datang, apalagi solat asar. Maka yang pertama adalah solatlah di awal waktu. Usahakan, Pak. Oh, Ustaz sudah bisa istiqomah? Belum. Menuju istiqomah. Belum istiqomah. Menuju istiqomah. Maka datang seseorang kepada Rasulullah, hadisni bi amrin atasimu, ya Rasulullah, ajarkan aku satu kalimat ya Rasulullah, agar aku pegang sampai aku meninggal ya Rasulullah. Kata Nabi, summastaqim, ucapkanlah la ilaha illallah, Tuhanku Allah, kemudian istiqomahlah engkau di jalan Allah. La ilaha illallah, tepati dalam dirinya. Setiap bekerja jangan lupa hubungkan dengan Allah. Bapak mau bekerja ke sawah, jangan lupa hubungkan pekerjaan dengan Allah. Bagaimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin jibalin la yubda fihi bilhamdulillah bahwa aqta. Setiap perbuatan yang baik jangan lupa awali dia dengan bismillah. Kalau tidak bismillah, maka perbuatan itu tak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sampai jam berapa, Ustaz? Sampai jam berapa, Pak? 6:30, artinya jam 7. 6:30, artinya 15 menit lagi selesailah. Tapi minuman itu tetap dinikmati, Pak, ya. Jangan nengok gambar saya saja, nanti minuman tak terminum. Kasihan yang bersedekah. Ini siapa yang bersedekah ini? Ini adalah orang-orang yang digerakkan Allah Ta'ala hatinya. Banyak orang yang punya hati tapi dia sulit untuk berbagi. Maka ujian keimanan kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tidak sempurna iman seseorang, kata Nabi, sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta sayang kepada dirinya. Jadi kalau ada tetangga kita tak makan, dia duhur tak makan, asar tak makan, maghrib tak makan, kita biarkan dia, berarti iman kita adalah iman menipu terhadap diri kita. Pedulikan. Ini minuman ini, Pak, akan jadi saksi, akan dapat pahala nih. Apalagi di Rokan ini saya dengar harga sawit luar biasa, Pak Camat, ya. Sampai 1 kilo 3.380. Itu daerah Kecamatan Tambusai. Apa makna yang ingin saya sampaikan? Ketika sawit Bapak mahal, orang hari ini berlomba menebang karet. Mungkin sini tak ada, Pak, ya. Pada daerah sana tuh kebun karet sudah habis tuh, Bang. Digundulkan. Habis itu apa? Dia tanam sawit. Karena sawit mahal. Tiba-tiba setelah sawit ditanam, turun harganya 800 rupiah. Karet sudah habis ditebang, harga sawit 800 rupiah. Coba bayangkan, kalau tak siap menerima takdir Allah, dua kemungkinan, Pak. Kalau tidak gila, stres. Jadi beda gila sama stres. Kalau gila itu akalnya ada tapi akal tak fungsi. Kalau stres, itu yang kita banyak nih, Pak. Aku stres. Ngapa stres? Beli pupuk mahal, pupuk mutiara dah 500 sekian. Itu kan. Tapi kalau kita siap menerima atas semua yang ditakdirkan Allah, mau mahal sawit, pupuk, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya Rasulullah, setelah engkau sebut salat berjamaah tepat waktu, summa ayyu, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasul katakan birrul walidain, berbuat baiklah kepada ibu. Ada orang, Pak, kuat dia tegar, kuat dia tak pernah menitik air matanya. Suatu hari datang kawannya bertanya, Pak, ya, kenapa Bapak menangis? Selama ini saya tengok Bapak tak pernah mengeluarkan air mata. Apa kata dia? Aku menangis bukanlah karena kehilangan ayah dan ibuku,
Tapi aku menangis sesungguhnya adalah karena surga yang ada di rumahku selama ini tak ada lagi. Itulah yang membuat dia menangis. Maka adik-adik, anak-anak muda yang kalian hari ini belum berkeluarga, muliakan ibu kalian. Kalau kalian tak mampu memuliakannya, setidaknya jangan buat dia susah. Betul Pak? Anak-anak muda kita ini, kalau kalian tak mampu memuliakan ibu kalian, setidaknya jangan buat diri dia susah. Banyak orang kejadian Pak, sekolah SMK kelas 3, kejadian tak saya sebutkan kecamatannya. Murid saya meninggal gantung diri, minta duit sama emaknya 5 juta, emaknya tak kasih. Lalu dia urung diri dalam kamar. Tak lama terdengar suara menjerit, rupanya dia gantung diri. Apa mau dikata? Dia sudah pergi untuk selamanya. Apakah mati engkau husnul khotimah? Tidak, karena engkau mati bunuh diri. Mati bunuh diri, kata ulama, tak perlu disolatkan. Kuburkan dia, mandikan, tak perlu disolatkan. Jadi anak-anak muda, sedikit masalah, jangan pernah kau ambil tali, setelah itu kau gantung diri. Ku akhir hidupku. Jangan, hidupku masih panjang, kawan. Ketika engkau putus kontak dengan Allah, ibu jangan sampai putus kontak dengan Allah, bapak jangan sampai putus kontak dengan Allah. Apa maknanya? Solat jangan pernah putus kontak dengan Allah. Kalau sudah putus kontak dengan Allah, maka disitulah setan masuk, disitulah kehancuran hidupmu, karena engkau jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati listrik, belum ada apa-apa.